Halo pemirsa my YouTube channel The Sam Video. Saya akan membagikan hal yang sangat bermanfaat, tentunya tidak lain yaitu firman Tuhan yang saya coba ulas dari Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini yang terjadi terhadap dunia dan terkhususnya terhadap bangsa kita, yaitu pandemi COVID-19 ini, tentu di sini kita melihat bahwa tidak ada orang kaya yang bisa kuat bertahan, dan tidak ada juga orang miskin yang bisa terlalu cepat untuk mati. Tapi di sini melihat sungguh tangan Tuhanlah yang sangat berkuasa untuk menyelamatkan siapa yang hendak Tuhan mau selamatkan dan siapa yang hendak Tuhan mau binasakan. Itu semua tergantung pada keputusan Tuhan. Sebab harta yang banyak tidak menjamin keselamatan nyawa seseorang, dan hidup yang miskin pun tidak memvonis dia bahwa akan segera mati di tengah pandemi seperti ini. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini yang ingin saya bagikan adalah dalam Matius 6 ayat 19-24 ini jelas berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Kristus di situ menjelaskan bahwa dilarang untuk jangan mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi itu rayap atau ngengat dan karat dapat merusaknya, serta pencuri juga akan membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga, sebab di surga ngengat dan karat itu tidak dapat merusaknya, serta pencuri tidak dapat membongkar ataupun mencurinya. Lalu kemudian dikatakan bahwa sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu itu bersih dan jernih, maka teranglah seluruh tubuhmu. Oke, lalu kemudian pada bagian terakhir Yesus katakan bahwa tidak mungkin seorang hamba dapat mengabdi kepada dua tuan atau kepada dua majikan. Demikian juga kita tidak dapat bekerja untuk Allah dan juga bekerja untuk Mammon. Harus memilih salah satu. Di sini jelas. Di sini Yesus sama sekali tidak melarang dalam arti bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh hidup sukses atau tidak boleh hidup makmur, itu tidak. Tapi yang keliru di sini adalah menteologikan kemakmuran. Yesus diperalat sebagai sumber rejeki, sebagai sumber kekayaan, nah ini bukan Yesus lagi. Ini sudah seperti dukun seperti itu. Oleh sebab itu bagian ini tentu sangat jelas. Yang pertama adalah jangan sampai kita terlalu fokus untuk mengumpulkan harta di dunia bagi kehidupan pribadi kita, dan kita lupa akan kewajiban tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk mengabdi kepada Tuhan lebih daripada kita mengumpulkan harta di bumi. Ini jelas larangan. Jangan sampai kamu terlalu fokus untuk mengurusin segala sesuatu yang berbau duniawi, harta untuk dikumpulkan setimbun-timbun sebanyak-banyaknya. Gitu. Ini sangat keliru. Oleh sebab itu yang Yesus sarankan adalah lebih baik kamu kumpulkan harta di surga. Harta di surga itu berdampak atas ketika kamu sudah percaya, dan ketika kamu jelas bahwa kamu sudah diselamatkan saat kamu percaya, maka kamu melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, berdampak bagi sesama, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu sungguh-sungguh membuat kita memiliki nilai yang sungguh di hadapan Tuhan. Jadi jelas bahwa ketika kita sudah percaya, kita mempunyai hal-hal yang kita akan berpikir bahwa kita harus berbuat baik dan sebagainya, bukan karena supaya kita selamat, tapi memang jelas itu dampak atau akibat daripada keselamatan yang sudah kita terima, supaya kita memuliakan Tuhan. Lalu kemudian jelas bahwa Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini memang jelas kalau kita sudah fokus untuk mengejar harta, tentu kita tidak mau kehilangannya. Kita akan sungguh-sungguh untuk menjaganya sebaik-baik mungkin. Padahal hal itu sama sekali tidak punya manfaat apa-apa. Tentu ada orang bodoh yang diceritakan dalam Alkitab juga. Dia sudah bekerja, dia sudah panen hasil daripada apa yang dia kerjakan. Dia simpan dalam lumbung-lumbung yang begitu besar, dan dia berkata bahwa jiwaku tenang, jiwaku siap untuk bersenang-senang karena seluruhnya sudah aku siapkan. Tapi pada malam itu juga Tuhan katakan bahwa hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil.
Lalu apa arti yang semua sudah dia kumpulkan? Tentu itu tidak punya arti apa-apa buat dia. Tapi yang berarti adalah ketika dia mau mengumpulkan harta di surga. Jadi jika kita sudah bekerja mengumpulkan harta, jangan mengikat hati kita di situ. Kita tidak boleh terikat pada harta yang sudah kita kumpulkan. Oleh sebab itu ayat yang berikut juga menjelaskan mata kita sebagai pelita tubuh itu harus jernih. Mata itu harus terang atau mata itu harus bersih untuk melihat harta itu sebagaimana mestinya. Ketika kita melihat kita sudah banyak harta, tentu kita perlu melihat orang yang ada di sekeliling kita. Bukan kita terlalu fokus senang dengan harta yang sudah kita miliki, kita mulai berfoya-foya dengan harta kita miliki sehingga kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Jadi gunakan mata itu mata yang benar-benar mata Tuhan atau mata yang memang mata orang kudus atau orang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi melihat harta itu hanya sekedar berkat saja yang Tuhan titipkan atau hanya sekedar bonus yang Tuhan berikan untuk setiap kerja keras yang sudah kita lakukan. Karena apa? Kalau punya harta banyak tapi toh kita harus mati, itu sama aja kita mengumpulkan sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau kita punya harta banyak, sebelum kita mati kita sudah bermanfaat begitu banyak kepada orang lain. Ini tentu membawa nilai yang sungguh luar biasa untuk orang memuliakan Tuhan. Bahwa orang itu dulu hidup sangat-sangat bermanfaat untuk orang sekitarnya maupun untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini tentu yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika sudah punya harta jangan berfokus. Lihatlah harta dengan mata yang jernih, jangan terikat padanya. Apalagi kamu sangat bernafsu hanya untuk mengejar harta duniawi saja. Tapi tentu lebih baik mengejar hal-hal tentang kerajaan surga. Karena apa? Kalau kamu mengatakan kamu adalah orang kudus, itu berarti kamu telah dikhususkan untuk Allah. Sebab Allah telah memilih kamu oleh Roh-Nya yang kudus untuk memisahkan kamu dari dunia. Oleh sebab itu kita bukan dari dunia, tapi kita berasal dari surga karena Allah lah yang telah menguduskan kita atau mengkhususkan kita. Nah, pada bagian terakhir di situ jelas Yesus katakan yang sangat menarik adalah tidak mungkin seorang majikan bisa melayani dua tuan. Dia pasti akan membenci yang satunya dan dia akan mencintai yang satunya. Atau dia akan setia kepada yang satunya dan dia tidak akan setia kepada yang satunya. Jadi tentu kamu harus pilih. Kamu mau bekerja untuk Tuhan atau kamu mau bekerja untuk harta duniawi. Nah, ini harus imbang dalam kehidupan kita. Kita diberikan waktu untuk bekerja, mencari nafkah untuk seluruh kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya kewajiban kerja untuk Tuhan. Banyak sekali hal di ladang Tuhan yang perlu kita kerjakan. Oleh sebab itu, tentang harta, gunakan apa yang menjadi sudut pandang Kristus terhadap harta yang harus kita lihat. Jadi kita tidak boleh fokus kepada harta duniawi, terus kemudian hati kita, seluruh hidup kita tidak boleh terikat kepada harta duniawi yang telah kita cari. Dan yang ketiga, kita harus bisa memilih, yaitu mengabdi kepada Allah saja. Karena apa? Soal makan, minum, itu sudah jelas di bagian perikop selanjutnya tentang hal kekhawatiran. Itu jelas bahwa Allah menginginkan kita untuk mengabdi setia kepadanya dan jangan pernah khawatir, sebab Dia akan memenuhi kebutuhan makanmu, kebutuhan minummu, dan pakaimu akan dicukupkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu memang kita tidak perlu khawatir, sebab Allah sendiri akan mencukupkan menurut kerelaan hati Allah sendiri. Oleh sebab itu ini hal yang sangat penting di tengah pandemi yang begitu kecam saat ini, pandemi COVID-19. Tidak ada lagi bahwa kita lihat orang kaya bisa bertahan hidup. Tidak. Kita juga tidak bisa memvonis bahwa orang yang miskin juga akan lebih cepat mati. Tidak. Tapi orang yang kuat, yang sehat, yang dimana Allah betul-betul ingin menyelamatkan dia, dialah yang akan selamat. Tapi kalau Allah tidak berkenan untuk menyelamatkan dia, dia juga tidak akan selamat. Selamat dalam arti bahwa dia akan hidup secara jasmani lagi, atau dia akan harus mati mengakhiri hidup jasmaninya. Seperti itu. Itu semua ada di dalam keputusan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita yang percaya harus tahu bahwa kita adalah orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah dikhususkan Tuhan untuk berpindah dari dunia ini kepada kerajaan surga. Jadi jangan lagi kita mengikat diri kita kepada dunia ini, tapi marilah kita mengikat diri kita untuk bekerja
kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada mamon atau bukan kepada harta duniawi yang pada akhirnya semua akan dimakan ngengat, semua akan dirusak oleh karat, dan semua itu juga akan dibongkar dan dirusak dan dicuri oleh si pencuri itu. Ini sungguh sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi selalu menjadi fokus bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga sudah pernah berkata, alangkah mudahnya, Tuhan berkata kepada orang muda yang bertanya, perbuatan baik apakah yang aku harus lakukan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga? Lalu Tuhan memberikan jawaban-jawaban kepada orang muda ini, tapi yang bagian terakhir, orang muda ini sedih karena Tuhan berkata, jualah seluruh harta milikmu itu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Karena begitu banyak harta orang muda ini, dia pergi dengan betul-betul hati yang sangat sedih. Nah, karena apa? Tuhan sudah tahu apa tujuan dia bertanya sebenarnya. Tuhan sudah tahu apa sebenarnya yang menjadi masalah, yaitu orang muda ini terlalu terikat dengan harta miliknya. Dia terlalu terfokus dengan harta miliknya, dan dia bekerja hanya mengabdi untuk harta miliknya. Jadi dia lupa bahwa semua itu hanya sia-sia dan tidak ada arti apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan katakan itu sangat mustahil. Seekor unta masuk dalam lubang jarum itu lebih mudah daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ini berbicara tentang hal yang sangat mustahil, yaitu orang yang sudah mengikat dirinya dengan harta duniawi itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Sebab orang kudus adalah itu menyatakan bahwa kudus adalah Allah. Allah itu kudus, yaitu dia terpisah dari dunia. Sehingga ketika kita menyatakan kita kudus, berarti seharusnya kita adalah orang-orang yang sudah dikhususkan Allah untuk terpisah dari dunia ini, sama seperti Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita melihat harta dengan mata kita yang jernih, supaya kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah. Itulah cara kita mengumpulkan harta kita di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam untuk pemirsa channel The Psalm Video. Kita akan lihat lagi video-video berikutnya yang saya upload. Thank you, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika itu bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus